Halo Sobat Belajar semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu kembali dengan saya Kak Ridwan di sini pada pembahasan sejarah wajib khusus buat adik-adikku yang duduk di kelas 10 nih. Nah, tentunya kamu semua sudah menguasai ya materi mengenai perkembangan Islam hingga masa puncak, yaitu munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Tentunya lebih menarik lagi dan lebih keren lagi kalau kita kembangkan materinya berdasarkan aspek-aspek yang dilalui ketika Islam mulai melakukan proses masuk dan penyebaran ke wilayah Nusantara itu sendiri. Nah, seperti yang Sobat Belajar tahu ya, proses penyebaran Islam sangat khas, sangat fleksibel. Ada sebagian malah yang bilang Islam itu demokratis ya. Apa benar ya? Makanya pada kesempatan kali ini kakak pengen ngajak kamu semua bahas dalam judul, Kurun Niaga, Jaringan Nusantara hingga Sufisme. Tahu dong Sufisme? Buat yang lupa nggak apa-apa, nanti kita kembangkan lagi ya Sobat Belajar. Intinya yang kita mau bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai saluran penyebaran Islam di Nusantara yang kita tahu sangat beragam dan sangat khas. Oke, semoga kamu semua udah pada siap ya Sobat Belajar. Nah, berbicara mengenai yang namanya proses penyebaran Islam di Nusantara, tidak bisa kita lepaskan dari peranan saluran yang satu ini nih. Siapa sih di antara kamu yang nggak tahu pesantren, betul nggak? Pesantren itu sebagai sebuah yang namanya lembaga pendidikan yang sudah sangat umum di masyarakat Indonesia, yang apalagi kita tahu ya mayoritas beragama Islam atau Muslim. Nah, pernah nggak sih dalam benak kamu semua kebayang ya, sejak kapan ya pesantren muncul? Gimana sejarahnya bisa ada pesantren? Siapa pendiri pesantren tertua di Indonesia? Nanti kita kembangkan. Terus yang lebih unik lagi nih Sobat Belajar, lagi zaman pandemi gini ya, semoga cepat berlalu, semoga Tuhan mengangkat pandemi ini, amin. Nah, berbicara mengenai zaman pandemi gini, new normal, nih ada yang unik nih Sobat Belajar, yaitu ketika ada resepsi pernikahan drive-thru. Wah, lucu ya, nih kakak ada cuplikannya, yaitu ketika ada proses yang namanya pernikahan pakai cara-cara drive-thru yang hanya ada di zaman kayak sekarang gini nih, zaman pandemi. Ketika prosesnya bisa kamu lihat ya, jaga jarak, betul nggak? Nah, tentunya yang namanya pernikahan prosesinya bukan hal yang baru, betul nggak? Konon di zaman ketika Islam masuk, pernikahan media perkawinan dijadikan sebagai salah satu saluran penyebaran Islam loh. Apalagi ya Sobat Belajar yang perlu kita ingat nih hubungannya dengan proses penyebaran Islam. Siapa di antara kamu yang pernah dengar tembang ini nih? Wow, dengan tokoh penyanyi yang sudah sangat kamu kenal ya, Om Opik. Beliau pernah menyanyikan tembang yang sangat terkenal, Tombo Ati, yang kalau kamu tahu nih adalah diambil dari tembang dari Sunan Bonang. Tombo Ati sendiri adalah sebuah yang namanya gubahan dari karya Sunan Bonang yang isinya tentang mengenai cara-cara manusia menenangkan jiwanya, hatinya ketika berusaha mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa. Nah, tentunya ini bagian juga ya dari media cara-cara para wali dalam menyiarkan agama Islam di Nusantara. Unik ya Sobat Belajar. Satu lagi nih Sobat Belajar, siapa yang pernah nonton pagelaran wayang? Entah itu wayang kulit, wayang golek, dan sebagainya ya. Tetapi sebagai salah satu dari cabang kesenian dan tradisi yang sangat dikenal masyarakat khususnya di Pulau Jawa, wayang pun tidak luput dari dijadikannya sebagai media penyebaran agama Islam ketika yang namanya lakon-lakon pewayangannya disisipkan yang namanya tokoh-tokoh dan juga ajaran yang sesuai dengan akidah agama Islam, sehingga bisa mudah menyerap dalam kehidupan masyarakat Jawa waktu itu. Maklum loh Sobat Belajar, masyarakat Jawa khususnya pada waktu itu sudah diwarnai oleh yang namanya pandangan-pandangan mistis dari era
Hindu, Buddha, sehingga para wali mencari jalan ya bagaimana ya cara menyisipkan ajaran-ajaran Islam tanpa harus memaksakan budaya-budaya yang sudah ada harus dihilangkan, harus dilenyapkan. Wah, unik. Jadi dengan cara menyisipkan unsur-unsur dalam pagelaran wayang tadi bisa menjadi media penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Sobat belajar, kira-kira kalau dikaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis ya atau gaib, wah kita kenal dunia klinik itu di Indonesia memang sangat kental. Siapa ide antara kamu yang masih percaya sama hal-hal yang berbau mistis gitu ya? Kakak juga memang meyakini gitu hal-hal mistis tentunya ada. Tetapi ingat loh, di zaman awal perkembangan Islam, hal-hal mistis tersebut yang suka memang dikaitkan dengan pandangan ya orientasi masyarakat Indonesia yang sudah diwarnai oleh unsur-unsur Hindu sebelumnya. Akibatnya menyebabkan adanya upaya dari para wali untuk memberikan yang namanya pencerahan mengenai ajaran-ajaran Islam dengan cara pendekatan yang baru nih. Namanya ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf sendiri nih sobat belajar, yaitu berisi ajaran cara-cara mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa. Tapi gimana ya lebih spesifiknya nanti kita gali lagi. Hal-hal mistis dijadikan juga sebagai cara yang digunakan. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti kita kembangkan ya. Tentunya udah bikin kamu jadi semakin penasaran ya untuk lebih jauh menggali proses dan saluran penyebaran agama Islam di Nusantara. Tapi sabar dulu ya, pokoknya kamu giat berlatih dan juga giat belajar di rumah karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Baik sobat belajar semuanya, kita lanjut lagi yuk bahasan tentang proses penyebaran dan saluran penyebaran Islam di Nusantara. Nah, kita coba gali mengenai ciri atau karakteristik secara umum proses penyebaran Islam atau bahasa gampangnya Islamisasi ya di Nusantara. Secara umum konon penyebaran Islam di Indonesia sangat khas, di antaranya pasti memiliki karakter atau ciri-ciri yang perlu kita ketahui nih sobat belajar. Pertama, cara yang dilakukan tidak langsung nih sobat belajar, melainkan dengan cara yang sifatnya melalui proses, tahapan-tahapan tertentu dari tahapan yang lebih awal yang sifatnya simple gitu ya. Tentunya dalam benak kamu semua terbayang ya ketika para pendatang dari luar Indonesia datang ke Nusantara dengan tujuan-tujuan yang beragam. Salah satunya tujuan untuk misi perdagangan. Betul nggak sobat belajar? Ayo sobat belajar, ada yang tahu nggak bangsa atau masyarakat mana yang gemar melakukan aktivitas dagang ke wilayah Nusantara? Tentunya adalah bangsa India. Betul nggak? Bangsa Cina, terlebih juga ada bangsa Arab, bangsa Persia, dan seterusnya dan seterusnya. Khusus mengenai pihak-pihak yang menyebarkan agama Islam pun diantaranya ada bangsa India tadi ya, dari Gujarat, ada bangsa Arab langsung bahkan juga menyiarkan Islam sambil misi perdagangan. Selebihnya ada bangsa Cina dan lain-lain. Nah, tentunya yang dimaksud bertahap di sini adalah melalui proses yang sifatnya alamiah nih sobat belajar. Misalkan ya, para pendatang yang merupakan pedagang tersebut dalam misi pelayaran dagangnya akhirnya merapat di pelabuhan-pelabuhan atau di pesisir-pesisir pulau-pulau di Indonesia yang strategis, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas perdagangan di situ. Tetapi karena sifatnya jangka panjang, banyak dari mereka yang akhirnya mulai menetap di tempat-tempat pesisir pantai tadi. Kenapa juga bertahap? Karena sulit untuk mengubah pola pikir masyarakat secara cepat, apalagi berkaitan dengan sistem kepercayaan. Betul nggak? Sebelum mereka datang, masyarakat Indonesia sudah memiliki keyakinan dari mulai animisme, dinamisme, totemisme. Selebihnya di zaman Hindu-Buddha sudah banyak yang beragama Hindu maupun agama Buddha. Sehingga ketika Islam masuk dan ingin berkembang, tentunya harus melalui proses perlahan-lahan, bertahap, mengingat kondisi masyarakatnya sudah mengenal atau terkena pengaruh kepercayaan
lokal maupun kepercayaan sebelumnya yaitu Hindu dan Buddha. Yang maksud kakak lokal itu animisme tentunya ya, dinamisme dan totemisme. Selebihnya sobat belajar, karakteristik Islamisasi di Indonesia sendiri memiliki karakter apa lagi ya kak? Ini dia nih. Islam masuk dan berkembang di Nusantara melalui jalan damai, betul nggak? Kalau dalam sosiologi disebutnya apa ya sobat belajar? Kalau kakak boleh tuliskan nih istilahnya gini nih, penetration. Ayo apa lagi Pak? Civic. Kalau tidak salah tulisannya gini nih ya sobat belajar, penetration Pacific. Penetration Pacific artinya proses masuknya unsur-unsur budaya luar ke dalam suatu masyarakat secara damai, secara alamiah, tidak secara paksaan. Nah, proses Islamisasi ke Nusantara pun demikian. Masuk secara alamiah. Caranya gimana ke alamiah? Melalui proses perdagangan. Para pedagang-pedagang di Nusantara akhirnya berinteraksi dengan para pedagang dari luar, contohnya dari India, Gujarat misalkan, dari Arab, dari Cina, dan akhirnya terjadilah proses interaksi secara damai. Kelak akan terjadi asimilasi dan bisa melahirkan sebuah masyarakat yang mulai mengenal kepercayaan Islam itu sendiri. Selebihnya apa lagi ya sahabat belajar? Nah, Islam ini sifat dan karakternya adalah mudah menyesuaikan diri dengan kondisi daerah setempat. Entah maksudnya lingkungan masyarakatnya, nilai dan norma budaya yang berlaku. Islam intinya fleksibel, tidak kaku ya. Contohnya apa? Tadi contohnya ketika para penyiar Islam datang, mereka sadar bahwa masyarakat Indonesia sudah memiliki keyakinan agama Hindu maupun Buddha. Akibatnya mereka nggak bisa memaksakan ajaran barunya secara langsung, melainkan melalui tahap yang sifatnya alamiah dan bisa disisipkan ke dalam tradisi-tradisi yang sudah ada. Betul nggak? Tadi kesenian misalkan digunakan sebagai media penyebaran Islam, seni wayang gitu ya, pagelaran wayang, bisa jadi seni-seni ukir, seni kaligrafi. Pernah lihat ya kaligrafi, tulisan indah itu? Wah, keren banget. Selebihnya media dakwah dan media pendidikan, selain tentunya perdagangan dan betul perkawinan. Betul nggak? Satu lagi nih, yaitu dengan cara penyebarannya sifatnya memiliki ciri demokratis. Betul nggak? Dalam agama Islam, kedudukan manusia adalah sejajar di mata Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Bahkan raja pun nih sobat belajar dianggap sama kedudukannya dengan rakyat di mata Tuhan. Dalam pandangan Islam, yang membedakan manusia bukan kedudukan jabatannya, melainkan tingkat keimanannya. Jabatan raja hanya sebagai profesi dan status untuk menjalankan aspek kehidupan ya, atau aktivitas tertentu saja. Nah, inilah yang mendorong Islam jadi demokratis. Selebihnya adalah tidak mengenal pembagian kasta atau golongan tingkatan masyarakat karena dianggap sama. Di dalam Islam, siapapun berhak atau boleh menyebarkan agama, tak terkecuali pedagang. Beda dengan agama sebelumnya ya, yang hanya mengkhususkan proses penyiaran kepada golongan-golongan tertentu, misalkan hanya kepada pendeta dan sebagainya. Itu kurang lebih mengenai karakteristik Islamisasi di Indonesia nih sobat belajar. Nah, mengenai saluran penyebarannya ya, sekarang kita bahas nih sobat belajar. Saluran penyebarannya di Nusantara melalui apa aja, seperti yang kamu sudah tahu ya. Pertama, yang paling awal, ingat proses penyebaran Islam melalui saluran yang paling awal yaitu perdagangan dulu. Betul nggak? Para pedagang dari berbagai kawasan, entah yang dari India, Gujarat, maupun yang dari tanah Arab, maupun dari wilayah-wilayah lain bisa masuk dan akhirnya mulai berinteraksi dengan penduduk lokal. Tadi apalagi prosesnya? Setelah menetap, pedagang itu membuat perkampungan, akhirnya berinteraksi, berasimilasi. Betul nggak? Salah satu contoh asimilasi apa ya sobat belajar? Pinter! Perkawinan campuran, perkawinan silang antara penduduk lokal dengan pendatang yang akan melahirkan konsep perkawinan. Ingat tadi yang pertama perdagangan ya. Selebihnya apa lagi? Setelah perkawinan terjadi, punya keturunan, anak pinak, dan akhirnya perkampungan tadi
mulai memikirkan aspek gimana cara mendidik keturunan mereka agar memiliki yang namanya aspek-aspek kehidupan yang islami. Nah, melalui cara membangun fasilitas pendidikan. Tuh, makanya setelah itu adalah proses yang lanjut dilakukan adalah pendidikan melalui dakwah di masjid atau surau maupun pesantren-pesantren. Tapi diduga zaman dulu pesantrennya ya berada di masjid ya. Peran masjid di zaman perkembangan Islam sangat besar sebagai pusat informasi yang namanya ilmu pengetahuan. Tidak hanya ilmu pengetahuan agama, melainkan juga ilmu-ilmu yang sifatnya luas. Masjid sebagai pusat pemikiran dan bisa dijadikan media tempat untuk pesantren pendidikan dan sejenisnya, sobat belajar. Selebihnya apa? Selebihnya aspek-aspek yang lebih meluas, contohnya dalam bidang kebudayaan, khususnya kesenian, budaya atau tradisi setempat dijadikan media ya, saluran. Dan terakhir nih sobat belajar, khusus di Pulau Jawa, seperti tadi kakak singgung, masyarakat Jawa sangat kental sebelum Islam masuk ya, dengan konsep Hindu, minimal ada konsep Buddha. Sudah tertanam dalam kepribadian dan pemikiran orang Jawa bahwa yang namanya keyakinan mistis, klinik dan sebagainya sangat kental. Sehingga para wali, bukan hanya wali saja sih sebenarnya sobat belajar, melainkan para ulama, khususnya para kaum sufi ya dari wilayah Persia khususnya, ahli-ahli tasawuf. Nanti kita singgung ya, tasawuf itu mengenai apa sih Kak? Ilmu yang mempelajari dan mengajarkan kepada kita tentang cara-cara mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ilmu yang mengajarkan tentang cara-cara kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, para ahli tasawuf ini akan menjadikan media hal-hal mistis tadi sebagai saluran dan juga media perantara untuk mendekatkan mereka dengan orang-orang Jawa yang sudah memiliki pandangan-pandangan mistis berkaitan dengan kepercayaan Hindu-Buddha. Contohnya ya, ada yang sakit misalkan di kampung kita nih. Nah, para ahli-ahli tasawuf juga memiliki keahlian sebagai tabib atau ahli pengobatan. Dan ketika akhirnya para ahli tasawuf tersebut mampu ya, para ahli tasawuf tersebut mampu mengobati cara-cara penyembuhannya dengan cara-cara hal yang sifatnya mistis, bisa menjadi media dan cara meyakinkan para penduduk lokal di Pulau Jawa untuk akhirnya masuk Islam. Tasawuf nih sobat belajar. Apalagi ya sobat belajar yang perlu kita gali? Ini dia. Per segmen sekarang, betul nggak? Aspek yang pertama kita bahas adalah aspek perdagangan. Saluran perdagangan dijadikan media untuk menyebarkan Islam. Ingat, Indonesia maklum, seperti yang kamu tahu ya sobat belajar, daerah atau negara yang sangat strategis, terletak di antara dua benua dan dua samudra. Akhirnya menyebabkan Indonesia jadi titik strategis yang sering disinggahi dan dilewati oleh para pedagang yang akhirnya tidak menutup kemungkinan menetap di Indonesia. Betul nggak sobat belajar? Para pedagang-pedagang akhirnya mulai datang ke Nusantara, ke berbagai pulau. Pada akhirnya terbentuklah perkampungan Muslim atau perkampungan Islam. Dari perdagangan tersebut akhirnya mendorong munculnya aspek baru yang tadi kita singgung ya, yaitu saluran yang kedua, perkawinan nih sobat belajar. Penduduk lokal dengan para pendatang, para pedagang itu nanti berinteraksi. Nah, dalam pandangan masyarakat lokal, para pedagang itu dianggap orang-orang yang berada, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang punya bisnis, kekayaan. Sehingga banyak penduduk lokal yang tertarik untuk menikahkan keturunannya dengan para pedagang pendatang tersebut. Dan akhirnya terjadilah perkawinan silang. Dan menyebabkan akhirnya mereka nanti bisa melahirkan generasi-generasi Islam. Hasil dari asimilasi tadi loh sobat belajar, betul nggak? Nah, generasi-generasi Islam hasil perkawinan silang antara penduduk lokal dengan para pedagang Islam itulah yang kelak membutuhkan yang namanya nanti aspek-aspek berikutnya nih yang kita bahas. Tapi sambil kita cek dulu ya aspek perkawinan. Jadi prosesi ya pernikahan tadi seperti yang kita singgung di awal sudah ada ya di zaman Islam itu ketika terjadi perkawinan silang, asimilasi. Kalau dalam sosiologi disebutnya ini nih, sobat belajar, amalgamasi. Bener nggak? Amalgamasi, perkawinan campuran.
antara penduduk lokal dengan para pedagang pendatang, entah dari Gujarat, entah dari Arab, maupun dari Persia, dan juga dari Cina. Berikutnya, generasi Islam tadi membutuhkan aspek yang namanya pendidikan ya Sobat Belajar, betul nggak? Pendidikan yang dibutuhkan masyarakat, akhirnya melahirkan yang namanya fasilitas pendidikan, seperti surau, ya, masjid, hingga pesantren-pesantren, di mana peran para ulama dan ustadz sangat besar dalam proses dakwah dan pendidikan serta pengajaran akidah Islam di masa itu. Betul nggak Sobat Belajar? Tadi kita sempat singgung ya, kira-kira berbicara mengenai sistem pendidikan, fasilitas pendidikan, lembaga pendidikan, pesantren sendiri di Indonesia sejak kapan ya Sobat Belajar? Yuk kita singgung yuk. Diperkirakan nih Sobat Belajar, lembaga pendidikan pesantren sendiri mulai pertama kali muncul di Kesultanan Aceh. Seperti yang kamu tahu ya, Aceh terkenal dengan sebutan julukan ya, Serambi Mekah. Ya tidak heran karena peran Aceh sangat besar dalam proses syiar Islam di Nusantara. Di Aceh lah diduga pertama kali muncul pesantren di Nusantara atau di Indonesia, tepatnya pesantren tersebut bernama Pesantren Dayah Chot di wilayah Aceh. Nah, selebihnya pesantren tertua lagi di Pulau Jawa nih Sobat Belajar. Pesantren tertua di Pulau Jawa di mana, Kak? Tentunya udah pada tahu ya, pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel di wilayah Gresik, Jawa Timur. Itulah pesantren tertua di Pulau Jawa. Letaknya di mana sih, Kak? Pastinya bangunannya kok nggak ada. Iya, pesantren ini nggak pernah ditemukan bangunannya. Karena tentunya kamu bisa simpulkan sendiri ya. Karena zaman itu nggak berbentuk lembaga bangunan sendiri ya Sobat Belajar, melainkan menggunakan masjid. Jadi diperkirakan pesantren yang dimaksud adalah berada di lokasi masjid yang bersangkutan. Masjid di sekitar wilayah Ampel di Gresik, Jawa Timur itu. Masjid yang tentunya masjid bersejarah tentunya ya yang digunakan. Selanjutnya nih Sobat Belajar, aspek yang digunakan sebagai saluran Islam, penyebaran Islam tentunya ya, yaitu kesenian sebagai media yang sangat efektif bagi syiar Islam, khususnya seni-seni pertunjukan yang ada di masyarakat. Tradisi dan kesenian menjadi media dakwah ya Sobat Belajar, seperti yang dicontohkan oleh yang namanya aktivitas Sunan Bonang menyebarkan Islam melalui pagelaran seni wayang kulit yang disisipkan dengan ajaran-ajaran Islam. Tuh, pernah dong lihat ya pagelaran wayang. Seru banget ya pagelaran wayang ya. Wah, kakak seneng nih. Muter. Selebihnya apa lagi? Islam dengan cara menyisipkan yang namanya akidah-akidah dalam seni pertunjukan dengan jalan damai, tidak menghilangkan kebudayaan yang ada, melainkan tetap mempertahankan dengan cara mencampur dan memperkaya wahana budaya tersebut. Kita sebut apa Sobat Belajar istilahnya? Betul, akulturasi. Makanya sifatnya akulturatif. Betul nggak? Apalagi ya Sobat Belajar, yang kaitannya dengan proses penyebaran Islam, medianya yaitu, seperti kakak bilang, tasawuf. Tasawuf itu apa, Kak? Tuh, tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang bercampur dengan unsur mistis. Makanya tadi kakak sempat bertanya di awal ya, siapa di antara kamu yang masih percaya sama mistis? Gitu. Karena di zaman dulu, di zaman perkembangan Islam, ini dijadikan cara sebagai media untuk syiar Islam juga. Mengobati orang sakit dengan cara memegang kepalanya sekejap bisa sembuh. Pernah dengar para wali bisa terbang atau minimal bisa berjalan di atas air? Ya, tidak menutup kemungkinan itu benar ya Sobat Belajar. Tidak menutup kemungkinan itu bisa jadi benar. Hal-hal mistis. Masuk ke dalam sebuah pintu tempat bisa muncul di lokasi yang lain misalkan. Bisa jadi Sobat Belajar, tidak ada yang tidak mungkin. Selama para wali tersebut sangat dekat dengan Yang Maha Kuasa. Selebihnya, kalau kita bilang kenapa sih Kak tasawuf bisa berkembang, ini berkaitan dengan adanya ajaran tadi, mendekatkan dengan Tuhan. Yang kedua, melihat kondisi masyarakat Indonesia yang masih sangat berbau mistis, betul nggak? Dan terlebih ada pengaruh kedatangan kaum sufi dari Persia, dari Iran ya Sobat Belajar. Jadi ada pengaruh Syiahnya nggak? Bisa jadi. Bisa jadi ada pengaruh unsur-unsur Islam dari aliran Syiah. Dan selebihnya menyesuaikan dengan alam pikiran masyarakat yang masih berorientasi ke agama Hindu maupun Buddha nih Sobat Belajar.
Oke sobat belajar semuanya. Sekarang kita akan kembangkan mengenai aspek selebihnya ya. Tadi tokoh sufi, ada beberapa nih sobat belajar. Ada Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Sumatrani, Nurdin Ar-Raniri, dan Sunan Bonang sendiri ya. Seperti yang tadi kita bilang, Sunan Bonang sangat terkenal nih sobat belajar. Ya, Sunan Bonang sangat terkenal dengan ajarannya dan juga karya-karya sastra termasuk tembang Tombo Ati ya. Obat hati, penyejuk jiwa, penyejuk hati. Yang sampai saat ini masih kita bisa nikmati karyanya tersebut. Baiklah sobat belajar semuanya, semoga dengan bahasan kita pada kesempatan kali ini bisa membuka wawasan kamu semua ya mengenai proses apa saja yang digunakan dalam syiar Islam di Nusantara, media-medianya apa saja, mengapa digunakan media tersebut dan tujuannya untuk apa. Semoga jadi tambah semangat. Yuk kita tutup dengan latihan soal. Latihan soal yang kita bahas pertama nih sahabat belajar adalah bukti arkeologis tertua yang menunjukkan bahwa agama Islam telah masuk dan berkembang di Nusantara sebelum abad 12. Wah, tentunya bukti arkeologis itu artinya bukti fisik ya sobat belajar, bukti yang sifatnya benda. Nah, seperti yang sobat belajar tahu ya, bukti tertua Islam masuk berkembang di Nusantara khususnya di Pulau Jawa adalah sebuah makam yang di dalamnya ada di sebuah batu nisan dari seorang muslimah yang berasal dari Persia. Seorang muslimah itu beragama Islam yang makamnya sangat indah, megah, bernama Fatimah binti Maimun. Oleh karena itu, kalau ditanya, Kak, makam tertua sebagai bukti tertua Islam di Nusantara sudah ada sejak abad ke-11 tepatnya ya sobat belajar, adalah makam dari Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik, Jawa Timur. Gimana sobat belajar? Semoga menambah motivasi kamu ya, biar tambah semangat untuk giat menggali informasi sejarah di sekitar perkembangan Islam itu sendiri, bahkan mengenai perkembangan sejarah di aspek-aspek lain ya. Semoga nanti bisa kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Pokoknya mudah-mudahan jadi bikin kamu semangat untuk tetap rajin berlatih dan giat belajar. Karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!